saat ini ya Tuhan Yesus, ajar kami menghitung hari-hari Tuhan. Damu Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah kita sejenak membayangkan, berpikir bahwa sekarang waktu sepertinya berjalan begitu cepat, tidak terasa malam menjadi pagi dan pagi menjelang malam kembali dengan begitu cepat. Setiap hari adalah hari yang baru dan satu hari hanya dapat kita jalanin satu kali saja. Kemudian hari tersebut berganti dengan hari berikutnya yang sama lamanya namun berbeda keadaannya. Hari yang telah kita lalui itu sudah jelas menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini merupakan sebuah kesempatan, sedangkan hari-hari yang akan datang menjadi suatu pengharapan bagi kita karena begitu berharganya waktu. Dikatakan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya menyatakan hal ini karena selama ini kita hidup sebagai orang percaya, hampir-hampir kita tidak pernah memikirkan betapa pentingnya menghitung hari-hari hidup yang kita hanya 70 tahun di dunia ini. Pentingnya menghitung hari-hari hidup ini karena di ujung kehidupan kita sebagai orang percaya kita harus didapatkan sempurna sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Saudara, kalau kita boleh lebih dari 70 tahun itu hanya bonus, tetapi Alkitab katakan itu masa-masa kesusahan. Maka hidup hanya 70 tahun dan kalau kita kuat sampai 80 tahun, tetapi yang didapati adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya 70 tahun itu adalah waktu yang realita. Kemudian firman Tuhan katakan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Buru-buru di sini dapat diartikan sebagai waktu yang berlalu cepat sekali. Namun sangat disayangkan terlalu banyak daripada kita yang memfokuskan waktu, uang, dan tenaga pada perkara-perkara yang kelihatan dan akan lenyap habis dimakan nyengat oleh karat dan diambil oleh pencuri. Kita lupa untuk menginvestasikan semua milik kita pada perkara-perkara yang kekal. Kesibukan pekerjaan, bahkan kesibukan aktivitas pelayanan membuat kita lupa tujuan yang sebenarnya kita di dunia ini. Mengenal Kristus dan memperkenalkan Kristus. Biasanya pencuri mengintai kelengan seseorang. Mungkin ia sedang tertidur pulas atau bepergian. Perihal berjaga-jaga ini juga disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jika kita tahu bahwa waktu hidup di dunia ini begitu singkat, maka mulai saat ini kita harus mempergunakan waktu hidup kita yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Baik itu untuk kepentingan hidup kita setiap hari, terlebih lagi untuk kepentingan hidup kita. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Adakah kita menyadari bahwa ada detik-detik waktu yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, namun faktanya waktu terus berjalan sampai datangnya sang mempelai. Bukan lagi terus fokus kepada kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang kita harus terus berjalan dan Yesus sudah bertata di surga dan akan kembali menjemput mempelai-mempelainya. Katakan haleluya. Apakah kita telah menggunakan waktu-waktu kita seperti yang Tuhan kehendaki?
Sama seperti doa Musa naikkan, Tuhan mau kita juga memiliki hati yang bijaksana di dalam menghitungnya. Karena jangan-jangan tanpa disadari kesibukan yang kita jalani hanyalah berupa hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan yang pertama, jangan lupa status kita. Saudara, jangan lupa status kita sesungguhnya adalah penghuni surga. Dan di dunia ini hanya sementara. Seperti Musa tidak minta harta, kuasa, kedudukan, atau keturunan. Dia hanya ingin belajar dalam kapasitasnya sebagai orang yang cerdas dan berpengalaman di zamannya. Musa sadar bahwa dia tidak tahu dengan pasti apakah hidup itu. Sehingga dia meminta Tuhan mengajarkan makna hidup itu kepadanya. Musa sungguh-sungguh menyadari bahwa jalan hidup di depannya merupakan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak pasti. Oleh karena itu, dia memohon kepada Tuhan, ajarlah kami. Yang kedua, saudara, dikatakan jangan malas. Bekerjalah dengan benar, saudara. Jangan jadi hamba yang malas. Pergunakan waktu yang ada dengan sungguh-sungguh. Maaf saudara, saya harus katakan orang malas pasti akan menjadi pertemanan dengan orang-orang yang bodoh. Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi orang arif. Di ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunalah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari perkara sifat malas itu, saudara, akan panjang urusannya. Karena saudara akan menjadi bodoh, sombong, dan jahat. Suka jalan pintas dan tidak mau kerja keras. Jangan menjadi hamba yang malas dan jahat seperti dikisahkan dalam Matius 25 ayat 14-30. Perhatikan hamba yang menerima 1 talenta itu. Memang benar, tapi malas. Malas karena dia tidak berbuat apa-apa. Malas karena dia bekerja selagi ada tuannya. Kalau sang tuan tidak ada di tempat, maka dia bertindak sesuka hatinya. Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu mendapat julukan sebagai hamba yang setia. Setia karena ada atau tidak ada sang tuannya, kualitas pekerjaan itu sama baiknya. Saudara, Anda perhatikan kata-kata yang sombong dan jahat yang dikatakan oleh yang menerima 1 talenta. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah hamba yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat yang di mana Tuhan tidak menanam. Yang ketiga, dapat dipercaya. Hamba yang menerima 1 talenta itu tidak bersikap sebagai orang yang layak dipercaya. Hamba itu merupakan suatu kepercayaan. Jika tidak, mana mungkin Tuhan itu mempercayakan hartanya. Waktu adalah harta, saudara. Mereka adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Kehambaan seseorang memang bertumpu kepada kepercayaan. Modal dasar seorang hamba adalah kepercayaan. Berkait dengan kerajaan surga, hanya ada 1 Allah, dan yang lainnya adalah hamba. Dan Allah mempercayai manusia. Perhatikan dengan cermat, yang mempercayai kita bukanlah manusia, tetapi Allah sendiri. Bayangkan, Allah mempercayai kita. Allah mempercayai manusia. Menjadi orang kepercayaan memang tidak mudah. Tetapi ingatlah bahwa Allah telah memanggil kita, dan untuk mempercayai kita, Dia memanggil kita untuk memberikan kepercayaan Allah kepada kita semua. Katakan haleluya. Bagaimana tanggapan kita terhadap kepercayaan Allah itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang layak dipercaya? Karena itu, kita selalu disadarkan bahwa betapa sedikitnya dan terbatasnya hari-hari hidup kita di bumi ini. Ada sebuah kenyataan yang perlu kita pahami waktu hidup manusia di bumi ini. Dan bagaimana menanggapi pengertian bahwa hidup ini sangat singkat dan sementara. Manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas sampai suatu saat nanti di mana sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Manusia jarang merasa bahwa waktunya terbatas saat dia dalam keadaan sehat-sehat saja. Sehingga
Ketika sakit keras dan tidak ada obatnya lagi, pada saat itulah barulah sadar bahwa waktu yang dia miliki sangat terbatas, bahkan baru mau melayani Tuhan. Seringlah saudara evaluasi hidup yang sudah kita jalani selama ini. Sebelumnya, kita memang memiliki waktu-waktu yang sudah kita jalani secara sia-sia. Namun, ketika kita ditebus, maka waktu itu menjadi milik Tuhan. Dengan waktu yang sudah menjadi milik Tuhan tersebut, maka Tuhan yang tersisa otomatis harus kita gunakan untuk hal-hal tentang Kristus. Lakukan segala sesuatu aktivitas di muka bumi ini hanya untuk Tuhan. Itulah ibadah kita yang sesungguhnya. Mari umat Tuhan, perkara apa yang sudah Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di tahun 2020 ini, kita tentu tidak lupa. Inilah tahun di mana Tuhan mau kita bergerak dan memberitakan Injil. Dengan melakukannya, maka kita sedang menembus waktu kita dari yang sia-sia menjadi waktu yang berarti bagi Tuhan. Di dalam Matius 7:21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Mari saudara kita berdoa seperti Musa berdoa waktu itu agar Tuhan mengajarkan Musa untuk hidup dalam bijaksana. Mari kita hari-hari ini kita mengisi waktu-waktu kita dengan sungguh-sungguh, baca firman Tuhan setiap hari, berdoa, menyembah. Anda mungkin belum pernah menyembah, coba saudara mulai dari sekarang, dari hal yang kecil-kecil, menyembah terus, menyembah sampai Anda merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, engkau akan memperoleh hati yang bijaksana di dalam nama Yesus. Mari saudara, saya mengajak saudara untuk berdoa. Ada boleh pejamkan mata saudara, ada yang sakit boleh pegang bagian yang sakit, dan kita percaya bahwa nama Tuhan berkuasa di setiap kita. Bapa, terima kasih ajarkan kami untuk menghitung hari-hari dan kami hidup dalam bijaksana supaya kami dapat melakukan kehendak Bapa di zaman now Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi yang sakit Tuhan, Engkau akan menyembuhkan, memulihkan, dan oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau katakan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Engkau akan memberikan terobosan-terobosan di tahun 2020 Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya saat ini Bapa, wabah epidemi virus corona Tuhan, Engkau yang akan mendatangkan kesembuhan yang ajaib bagi Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau akan membuat keadaan terpuruk menjadi diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat Israel Tuhan berseru minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan Israel. Demikian saat kami Tuhan berseru kepadamu, meminta ampun padamu Tuhan, Engkau sedang mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami semua. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang diberkati sama-sama katakan amin.